warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang saleh, salihah, insyaallah ya, Allahumma amin. Dan jamaah semuanya, ini saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu, nanti banyak banget, ada PCM, ada VRM, ada LPPM, ada mana lagi nih, ada Kerjan, Bapak Ibu mungkin dari Aisyah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat sedanten? Alhamdulillah. Masih semangat? Sudah ngantuk? Alhamdulillah. Ya baik, Alhamdulillah. Biasanya kalau pengajian rutin Ahad itu pengajian rutin biasanya sampai jam berapa, Bu? Jam 7. Jam 7? Ya. Alhamdulillah. Ini jam oh ini kau gitu. Ciro 40 menit. Jam 7 gitu. Setengah 8? Setengah 8. Oke, baik. Jam 7 atau setengah 8 kira-kira jam itu, oke? Baik, insya Allah. Kalau ibu-ibu sudah bosan nanti pura-pura angop mawon ngantuk. Nah, itu nanti kalau tutup pengajiannya. Oke. Alhamdulillah sudah ada yang angop satu. Alhamdulillah. Kamu tadi sedikit terlambat karena harus berbagi tugas. Saya ke desa mana tadi? Sidomulyo sama Pak Sri, beliau ke Ponorejo. Kami harus ngecek sholat subuh berjamaahnya mahasiswa dulu. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tema ini pun apa? Tetangga sebagai cermin. Waduh, kok angel ya. Baik, yang pertama ingin saya buka dengan sebuah hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wildan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithahu. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, Jibril alaihissalam itu menyampaikan berulang-ulang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya Muhammad, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Ketemu lagi sama Rasulullah, sama Jibril ketemu lagi, bilang lagi, Muhammad, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Ya Rasulullah, berbuat baiklah kepadamu. Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu. Kata Jibril alaihissalam, diulang-ulang. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, sampai-sampai Rasulullah mengira, karena saking seringnya Jibril itu menyampaikan pesan dan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW itu tentang untuk berbuat baik kepada tetangga, maka sampai Rasul mengira bahwa tetangga itu nanti bakal dapat apa? Waris. Padahal sing angsal waris niku sinten? Suami istri punya anak 2, laki-laki semua. Bapaknya meninggal, yang dapat warisan sinten? Anak sama istri. Masih punya bapak sama ibu, punya balaman bawadun. Dapat enggak? Siapa dulu yang dikasih? Anak dulu, orang tua dulu, istri dulu. Anaknya seneng anak itu asobah. Asobah itu nanti terakhir. Bapaknya dulu, emaknya dulu, istrinya dulu, sisanya baru ke anaknya. Itu asobah. Ya, hitung-hitungannya nanti biar tim dari PCM menyelenggarakan tentang fikih mawaris atau faroid nanti ya. Bapak Ibu, kita perlu tentang ilmu-ilmu seperti itu karena semua dari kita pasti mati kalau betul. Bakalan mati kalau betul. Kalau mati meninggalkan harta, tinggal utang, ampun ya, ampun tinggal utang, kasihan.
Itu dibahas di faraid, fikih mawaris. Anak dapat berapa? Istrinya 2 misalkan, dapat berapa istrinya? Dapat semuanya enggak? Istrinya 4, dapat semua, masya Allah. Alhamdulillah. Anak tiri dapat nggak lagi? Gitu tuh. Itu fikih mawaris ya. Nanti nggak ke tema ini. Tetapi Rasul sampai menyampaikan saking seringnya malaikat Jibril itu menasihati atau mewasiatkan kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, berbuat baiklah kepada tetanggamu, berulang-ulang disampaikan terus sampai tentang warisan ini Rasul menyangka tetangga jangan-jangan dapat waris juga nih, saking dekatnya dengan tetangga, saking pentingnya tetangga itu untuk dijaga perasaannya, saking harusnya seorang muslim itu memuliakan tetangganya, saking harusnya itu kan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adik-adik sekalian, ini adik-adik ini kelas berapa? SD, TK, STK, SMP ya, insyaallah ada yang SD, SMP, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat berapa? 36. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi dan seterusnya. Kalau badhe tanglet tetangga niku sinten? Tadi Rasulullah dikasih wasiat sama malaikat Jibril, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Tetangga niku sinten? Kanan kiri rumah. Kanan kiri rumah nggih. Saya rumahnya Purwokerto. Pak Tinggal rumahnya Serowong. Saya dengan beliau tetangga apa mboten? Mboten. Alhamdulillah ya, berarti yang merasa kirim ya Pak. Itu kenapa saya bacakan Quran surat An-Nisa ayat 36. Saya ulangi lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini ayat utamanya Allah mengutus semua para nabi dan rasul. Ayat utama. Misi pertamanya Rasul adalah untuk mengesahkan Allah, menyembahnya hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan dengan apapun. Kalau ada ayat ini, berarti ayat ini perintah sesuatu hal yang penting. Dalamnya penting kabeh. Coba kita urai. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama tentang kesyirikan. Tidak boleh melakukan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah. Ini wajib. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya wa bidzil qurba wal yatama. Pada siapa? Kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, miskin, wal jari dzil qurba, sinten? Tetangga yang dekat, wal jaril junubi, tetangga yang, berarti saya sama Pak Tegar tetangga apa bukan? Tetangga, tetapi tetangga aja. Berarti saya wajib memuliakan Pak Tegar apa bukan? Wajib, karena beliau tetangga saya. Tetangga jauh. Ya Pak Tegar, tempat Tony juga iya lah ya Pak. Semuanya tetangga, tinggal dekat atau jauhnya. Dalam ayat disebutkan seperti itu. Maka apa harus beda perumahan, lo kan tahu perumahannya udah tanggane nyong, boten, tidak bisa. Dan ini Allah meletakkan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga adalah satu rangkaian ayat ketika Allah memerintahkan beribadahlah kepada Rabbmu saja, jangan menyekutukan dengan apapun. Ini berarti perintahnya gede banget, perintah besar sekali. Rasul sampai mengira disamakan dengan berbuat baik kepada orang tua dan anaknya karena warisan. Dan kemudian ayatnya turun bahwa tetangga itu ada tetangga yang baik, tetangga yang dekat, ada yang tetangga yang jauh. Berarti definisi tetangga kita sudah dapat dulu yang pertama. Siapa yang menjadi tetangga kita?
Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehingga setelah itu kita harus tahu ada dua hal penting. Yang pertama adalah apa yang diminta, apa yang diperintahkan, apa yang diharapkan. Yang diperintahkan apa? Berhidup dengan tetangga. Yang kedua adalah hal yang dilarang sesama tetangga. Yang pertama dulu, yang kedua dulu. Karena ulama salafus salih membagi dua hal ini, tingkatannya adalah yang rendah adalah larangannya dalam hal tetangga, daripada memuliakan tetangga, menghormati tetangga, berbuat baik, itu levelnya di atas, lebih mulia daripada menghindari larangannya. Kenapa menghindari hal-hal yang tidak baik kepada tetangga itu levelnya di bawahnya? Karena kalau orang tidak mau ganggu tetangganya, itu belum tentu dia menyayangi tetangganya. Contoh, kayak siapa sih tangganya Mas beli jurnal baik, seperti orang ganggu apa boten, tetapi memuliakan apa boten juga. Kayak siapa? Si wong itu rese banget, jelekit omongannya. Bapak Ibu perso jelekit niku napa? Nyangiti, nanti ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya insyaallah. Jelekit gitu. Bapak Ibu, yang pertama adalah larangan dulu. Larangan itu adalah ketika salah seorang sahabat Nabi ada yang wadul perso wadul. Apa bahasa begini Pak? Ngadu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya ada fulanah itu laki-laki, ada seorang perempuan ya Rasulullah, tusallil laila wa tasumun nahar, dia setiap malamnya melaksanakan sholat sunnah, wa tasumun nahar, ketika siang harinya dia melaksanakan puasa sunnah, rajin dia puasanya. Walakin ya Rasulullah, tetapi perempuan yang dilaporkan, yang diwadulkan sama sahabat tadi itu yu'dhi jiranaha salithah, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salithah. Kita bahas sedikit-sedikit. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah niku sinten? Fulanah sinten? Dia perempuan, gitu ya. Si kae, si anu, gitu ya. Fulanah. Ya Rasulullah, kae lo, si ibu kae, gitu kira-kira. Tusallil laila wa tasumun nahar, dia itu, perempuan itu setiap malam rajin sekali sholat malamnya. Berarti ini wanita solehan apa badan? Insya Allah. Kalau amalannya seperti ini. Wa tasumun nahar, dia kalau siang masya Allah puasa sunnahnya rutin. Bapak Ibu sampun rutin apa dereng? Berarti solehan sinten? Bisa jadi solehan perempuan yang tadi dilihat dari amal hariannya. Walakin, akan tetapi wa fi lisaniha syai'un, di mulutnya itu, lisannya ada sesuatu ya Rasulullah. Napa sesuatunya? Yu'dhi jiranaha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Salitoh niku napa? Nyelekit. Zamannya Rasul sangat nyelekit. Panas omongannya, lambenya gara-gara ngomong deh kakek krungu gitu ya kira-kira. Tang serumang wonten apa mboten? Sing biasanya nyelekit bapak-bapak napa ibu-ibu? Sing ngentek takon ibu-ibu, Bu. Sing biasanya nyelekit ibu-ibu napa bapak-bapak?
Pada baik, alhamdulillah. Pada baik lambene ya. Salito. Tadi kita ingat, sahabat tadi wadulnya, kalau sholat malamnya dia tidak telat, sholat malamnya rajin, sholat sunnah nih Bapak Ibu. Dalam kaidah kalau sunnahnya rajin, berarti wajibnya rajin apa betul? Pol. Rajinnya pol. Watasumun nahar, dan di siang harinya dia puasa sunnahnya, masya Allah rajin sekali. Kalau puasa sunnahnya rajin, berarti puasa wajibnya rajin, telat. Tetapi kelemahannya dia ada sesuatu di lisannya, yu'ti jironaha, dia menyakiti tetangga-tetangganya. Salitoh, omongannya jelor. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? La khayra fiha, tidak ada kebaikan untuk perempuan tadi, si fulanah tadi tidak punya kebaikan apapun. Berarti pripun artinya? Artinya sholatnya orang dianggap, puasa sunnahnya orang direken ning Gusti Allah. Kenapa seperti itu? Salitoh, lambene jelek. Nek mung sholatnya orang dianggap, karo puasanya orang direken ning Gusti Allah, itu kayaknya nggak begitu masalah, itu sunnah. Tadi puasa sunnah, sholat sunnah. Tapi Rasulullah belum selesai menyampaikannya. Hiya finnar. Dalam redaksi yang lain disebutkan hiya min ahli nar. Perempuan tadi itu adalah penduduk gara-gara lambene jelek. Puasa sunnah masya Allah, sholat sunnah masya Allah, tapi gara-gara lambene jelek mlebu neraka. Kira-kira sih kayak mau ibu-ibu dok apa bapak-bapak juga melo? Bapak-bapak ya melo, aja ibu dok. Walaupun hadisnya fulana itu sebagai sebuah simbol manusia itu seperti itu, semuanya kena. Apa? Kalau menyakiti tetangganya, maka dengan lisannya atau dengan tangannya atau tetangganya tidak aman dengan kehadirannya, masya Allah, iya finnar. Tetangga sing model kayak dia pantasnya dilebok naning neraka. Wa fulanatu tusallil maktubah wa tusdiqu bi aswar wa la tu'dhi ahadan hiya min ahli al-jannah la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, ada sahabat yang lain kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dan ada juga loh seorang perempuan bafulan atau salil maktubah, dia hanya melaksanakan sholat sebagaimana yang diwajibkan. Sholat apa berarti? Wajib 5 waktu. Waktu setipu bi aswar, dan dia itu bersedekah seperlunya dia. Orang akeh senduwene tok, seperlunya, kadang-kadang orang sedekah. Masya Allah. Wala tu'dhi ahadan, tetapi ya Rasulullah dia tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Kata Rasulullah SAW, wanita sing sholatnya pas-pasan, sholatnya pas-pasan, amalannya pas-pasan, tetapi dia sholatnya sholat wajib dikerjakan, tetapi tidak menyakiti tetangganya, orang riwugi tanggane, kata Rasulullah dia min ahlil jannah. Masya Allah. Pengen apa betul? Nek kepengen berarti lambene ampun jelek, ampun pedes. Tangger kita sewonten boten agar ngomong ki lambene pedes, agar ngomong lewat ki ya. Wong sing lambene pedes, anak saya nggih, hati-hati kayak ngomong tadi lambene pandek lan aku maneh nyirisi hati. Ada enggak? Kalau masih ada kita yang berpikir begitu, jangan-jangan tetangga itu masya Allah menjadi nasihat dan pengingat untuk kita. Jangan sampai kita seperti itu. Siap gak insya Allah ya? Dalam hadis disebutkan, walaupun sholatnya perempuan tadi, sholatnya pas-pasan, sedekahnya juga pas-pasan, biasa-biasa baik, amalan yang lain juga biasa-biasa baik, tapi agar orang tahu menyakiti tetangganya, tidak pernah menyakiti tetangga-tetangganya, maka dia min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Dan Rasulullah SAW menyampaikan penutup hadisnya,
La yadkhulul jannah man la ya'man, dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga bagi seseorang sampai dia beriman. Berarti syaratnya masuk surga niku napa? Beriman. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, dan orang-orang yang beriman itu man la ya'man ja'uhu bawa'iqah, yang membuat aman tetangga-tetangganya. Kalau ada orang itu, maka tetangganya terasa aman, nyaman. Arep mudik mari ngene wong tuane nyaman. Kenapa duwe tangga? Biasanya ger ning desa tulung ya ning lampu niku dipateni. Desa wonten mboten sing kados niku. Kok tulung ya meh ditiliki lah. Aja ditiliki bocor. Itu di desa-desa masih banyak yang begitu. Tetangga-tetangga seperti itu adalah tetangga-tetangga yang dirindukan. Dan jangan sampai tetangga itu adalah tetangga yang salitoh lisannya. Kenapa? Menjadi cermin Bapak Ibu. Cermin untuk siapa? Untuk kita. Kalau saja kita seperti itu, jangan-jangan kita nanti menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah min. Jangan sampai. Wong gara-gara lambene jelas. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang sahabat itu wadul kepada Nabi tentang tetangga. Ya Rasulullah, alhamdulillah bisa gitu. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan, nah sekarang laki-laki ini, tadi perempuan, si fulan kan ben ibu-ibunya kan seneng, waduh bae gitu ya. Sing lanang kiye wonge jen omongane orang kepenak banget, anggar dirokna mesti larang ati, gitu kira-kira. Ada di zaman sahabat ada yang seperti itu. Wonten apa boten? Wonten, ada yang padul sahabatnya. Terus kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi? Bersabarlah. Disuruh pulang sabar. Karena yang menyuruh adalah Nabi, yang jauh niku kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dia pulang. Baik ya Rasulullah, saya pulang, saya sabar, pulang. Tapi tangga sebelahnya kejen, Masya Allah, bergiti hati kok kayak terpantut. Saat ini pun boten-boten ya, betul ya Pak. Insya Allah boten itu ya. Sampai-sampai sahabat ini datang kepada Nabi waktu lagi, ya Rasulullah, tetangga sing wingi sing tak laporna maring jenengan kaya kuwi maning. Jem, yang artinya orang penak dari tangganya kayak terluka hatiku, gue terluka hati. Ya, mungkin Rasulullah menyampaikan apa? Kau pulanglah dan sabar 2 kali. Pulang, sabar. Hiduplah seperti biasa dengan tetangganya. Tetangganya kan Masya Allah emang takdirnya kayaknya menjadi kayak gue. Menyakiti sebelahnya lagi. Kemudian dia lapor, ya Rasulullah sudah 3 kali saya lapor sama panjenengan. Tetangganya nyoba si kaya lo ya Rasulullah. Dan subhanallah. Oh ya kebuki ya gitu ya. Agar bahasa kita ya. Enggak boleh kebuki sih kayaknya. Kata Rasulullah SAW, setelah laporan yang ketiga kalinya, kalau memang tetanggamu seperti itu, sekarang sudah hak bagimu, keluarkan semua barang-barangmu. Maka Bu, Pak, keluarkan semua barang-barangmu. Kalau zaman sekarang itu apa contohnya? Kulkas, TV, motor, mobil, mari spring, tok nakabe, tutup jalannya. Tangganya jadi lewat. Padahal jalan itu tidak boleh diputus ya. Kayak sama sih barang gawe cuman mutusin jalan ya, anak orang ya soalnya betul-betul ya. Ampun ya, karena jalan itu punya umum. Lo nyuruh isi Pak RT, emang jalan punya Pak RT. Lah kalau saya lewat jalan itu, kan itu hak saya sebagai warga umum. Belum izin ke saya. Wah, ini urusannya akhirat nanti Bapak Ibu. Hati-hati kalau putus jalan ya. Karena putus jalan itu di zaman Rasulullah hanya dilakukan pas ini toh. Tetangganya menyakiti tetangganya sampai diulang 3 kali wadulnya, sabarnya diminta 3 kali, baru Rasulullah menyampaikan sekarang sudah hak bagimu, keluarkan barang-barangmu, tutup jalannya. Dikeluarkan semua barang-barang sampai sahabat-sahabat yang lain si omai dan dengan ketutupan
Waduh, zaman saya Rasulullah dene kasih kayak malah nutut jalan orang bisa lewat, kok ora oleh, gitu kira-kira. Waduh. Kemudian Rasul menyampaikan sudah hak bagi dia untuk ditutup jalannya. Dia itu maksudnya si tetangga tadi itu, bahwa itu benar untuk dia. Maksudnya tetangga itu pasif kayak gue. Nah, maka sekarang kalau kalian mau keluarkan semua barang kalian, tutup juga sekalian di sebelah sana. Ben orang bisa lewat. Itu tetangga Bapak Ibu. Gara-gara salah ucap, gara-gara salah setitik maling tanggane, jangan-jangan seorang muslim bisa gagal masuk surga. Kepengen apa betul? Kepengen apa betul? Alhamdulillah. Sudah mulai ngantuk? Alhamdulillah mulai. Saya mau cerita, hadisnya banyak kalau yang saya tuliskan. Saya cerita aja. Ada salah seorang ulama salafus saleh namanya Al-Adawi. Al-Adawi, sinten? Al-Adawi. Al-Adawi itu lagi butuh duit. Butuh duit itu bahasa gaul apa nggih? Mahasiswa. BU butuh uang. BU. Ada Al-Adawi itu suatu ketika lagi butuh duit Bapak Ibu. Kemudian dia punyanya rumah, maka dia pengen jual rumahnya. Pas dia jual rumahnya, dia tawarkan ke warga sekitar, ke orang-orang yang dia kenal. Kemudian ditanya, itu kamu jual berapa rumahmu itu? Kemudian Al-Adawi menjawab, saya jual dengan harga 100.000 dirham. Pintar Bapak Ibu? 100.000 dirham. Oh, ibu-ibu gak kedengeran suaranya, Bu? Sampun kencot. Alhamdulillah. 100.000 dirham. Akhirnya ada orang yang datang, kemudian lihat rumahnya dan cocok, dibayar itu rumahnya. Kira-kira 100.000 dirham, dikasih uang 100.000 dirham. Terus surat-suratnya diserahkan. Nah, kira-kira kalau zaman sekarang nggak sertifikat atau apalah, apa sedikit cepitir apa SPT gitulah kira-kira ya, bisa. Kemudian Al-Adawi yang punya rumah tadi itu, Al-Adawi namanya, dia bilang sama yang mau beli, yang sudah bayar, itu baru harga rumah, belum harga saya menjadi tetangganya dia. Wah. Namanya Said, tetangganya namanya Said. Said itu Masya Allah orangnya solih. Yang sebagai tetangganya Said ini, maka saya hargai 100.000 dirham lagi. Berarti kalau 100.000 dirham, ya, dirham itu kalau sekarang mungkin sekitar 4.000 ya. Kalau 4.000 berarti rumah itu harganya 400 juta. Tetapi karena tetanggaan sama orang soleh satu tadi, harganya ditambahin 400 juta, jadi 800 juta. Kira-kira Bapak Ibu kalau yang tuku gelem apa betul? Bapak Ibu yang beli kersono betul? Mikir aja nih ya. Mikir maning apa sih gitu. Mau kayak gitu kira-kira. Saya ceritakan tentang bagaimana Said, orang yang soleh ini. Al-Adawi menyampaikan, tidak akan pernah saya kasih gratis kepada siapapun untuk bisa menjadi tetangganya Said. Kenapa? Karena dia, kalau saya itu ketemu sama dia, dia pasti nyapa terlebih dahulu. Menyapanya orang Islam itu dengan ucapan Assalamualaikum atau lengkap sampai 3 ya. Kalau saya ketemu sama dia, kami ketemu, maka dia pasti menyapa terlebih dahulu. Kalau nggak ketemu, dijawab sama orang Adawi. Kalau misalkan saya tidak kelihatan sekian lama, sekian hari, itu pasti dia akan mencari dan menanyakanku sedang di mana. Bapak Ibu gadah tangga sing kayak gini? Punya? Mungkin masih punya kalau yang seperti itu. Kayak sini ketiran nonton. Oh, dia nambah kira-kira gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu ya. Belum selesai Al-Adawi melaporkan tentang bagaimana tetangga solehnya ini. Kalau saya misalkan lagi butuh sesuatu, dia pasti datang dan akan memenuhi hajatku. Misal, Bapak Ibu yang masih punya anak sekolah atau kuliah,
butuh biaya UKT, SPP, semesteran, butuh biaya LKS kalau zaman dulu, lagi rada duit, jalur ke utang. Tetangga yang soleh tadi dikasih orang usah utang, buat sampean saja. Semoga Allah memberkahi harta ini. Itu tipikal tetangga soleh, tetangganya Adawi. Kalau ini juga disampaikan sama Adawi, kalau misalkan aku tidak menyampaikan apapun kepadanya, tetapi ketemu, aku tidak menyampaikan kebutuhanku apa, maka tetangga satu tadi itu, dia selalu menanyakan, kamu punya kebutuhan apa, kamu punya hajat apa, kamu punya kesulitan apa, maka dia menanyakan itu kepadaku. Insya Allah. Wonten atas ini. Kalau di antara keluarga kami sedang pergi keluar kota, ini dalam kitabnya disampaikan begitu. Kalau di antara kami keluarga keluar kota, maka dia yang menyampaikan, insya Allah rumahmu aman. Laki-lakinya keluar kota, maka istrinya ikut ke rumahnya untuk nemenin istrinya, kebutuhannya dipenuhi, anak-anaknya diantarin sekolah. Kalau ada yang sakit diantarin ke rumah sakit. Tipikal orang soleh yang satu ini bukan mau ngantar ke rumah sakit, atau selevel kita paling tilik, gina betul. Tilik itu kan ada mikir-mikir, wah mudah ngesuk lah, kayak gitu kira-kira. Tetangganya Adawi bukan tilik, bukan nganter loh, nganter dibayari ya pembahasannya. Pengen betul punya tetangga yang begini. Makanya Adawi ketika menjual rumahnya 100.000 dirham harga rumahku dan 100.000 dirham hadiah engkau sebagai tetangganya dia. Akhirnya yang beli ya mana mau, nggak mau lah yang beli, nggak mau, karena yang beli nggak mau dibalikin lagi. Ya udah kalau kamu ini madu, ini uangmu nih, tak balikin sama kamu, maka sini sertifikatnya balikin kamu. Nggak jadi jual beli, tidak jadi jual beli. Padahal lagi butuh uang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tetangganya Adawi yang namanya Said ini, dia mendengar kalau tetangganya itu si Adawi itu lagi butuh uang sehingga dia harus jual rumahnya. Apa yang terjadi? Orang soleh tadi datang ke rumahnya Adawi menyampaikan, benar kan untuk menjual rumahmu seharga 100.000 dirham? Iya betul. Kenapa? Aku lagi butuh duit. Ya sudah, ini sekarang aku beli. Siapa yang beli? Tetangga yang soleh. Ini aku beli rumahmu 100.000 dirham harganya. Sudah ya, cukup ya? Cukup. Sekarang rumah ini rumahku, tapi mulai hari ini juga demi Allah rumah ini saya hadiahkan padamu. Dibalikin lagi. Sudah, kamu di sini saja, jangan kemana-mana, jadi tetanggaku. Ini tipikal tetangga yang soleh. Kuatan memang benar. Anggaran anak serobong yang pindah serobong aja. Ini ada punya tetangga yang soleh. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan ada salafus soleh yang seperti itu. Masya Allah, sampai kebutuhannya dipenuhi, ditanyakan kira-kira lagi butuh apa, ditanyakan. Itu tetangga yang soleh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, Rasulullah SAW menyampaikan, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i ila jabbih. Ini Masya Allah, hadis ini Bapak Ibu sudah sering dengar insya Allah. Barang siapa goreng terasi, nyambel terasi, pemaning goreng peda, teri, pemaning si mambu, jengkol si mambu ya, jengkol, pete, tanggane ngasih mambu. Masya Allah ya. Kok gak dikasih? Wah, kata Rasulullah, jangan-jangan kita tidak beriman. Dalam hadis laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i ila jambi. Orang yang dikatakan tidak beriman ketika dia bisa tidur dalam keadaan perut kenyang tetapi tetangganya lapar. Maka kita juga harus bercermin kepada diri sendiri. Bapak Ibu tadi malam ketika mau tidur sudah ingat tetangga-tetangganya belum? Sampun nomor dereng? Sampun nomor dereng? Dereng. Kayaknya baru PHK kamu. Mawas, tilikilan sebelum tidur. Kenapa? Bapak Ibu kenyang, bisa tidur dengan keadaan perut yang tidak lapar. Maka seorang mukmin, kata Rasulullah, maka dia ingat tetangganya. Kalau ada tetangga begitu dan kita mampu, lapangkan kebutuhannya. Itu tetangga Bapak Ibu. Itu tetangga.
Dan kita barangkali Masya Allah ya, zaman sekarang kita sudah sering melihat tetangga-tetangga mulai yang di perumahan-perumahan. Ini di Serong sudah ada perumahan belum ya? Pak, banyak nih. Sebenarnya ada perumahan ya. Di perumahan-perumahan itu kan biasanya pendatang-pendatang ya, harus nggak? Kalau di desa itu kan jelas sebelah bapaknya, wanita, adiknya, adiknya baik, gitu ya. Se-RT kadang-kadang malah sekebet. Tapi kalau di perumahan sendiri-sendiri, siji sekarang Serong, siji yang Pejodohan, di mana nih, Wonosobo, macam-macam kumpul di perumahan. Agar di desa tadi ini cocok beli konangan, perumahan apa bukan? Plus kalau kadang-kadang masih mati, innalillahi sama sisi mati, jebule tangga nyong, gitu ya. Ya kualat di tangga kita kayak ini, Masya Allah ya. Jangan sampai punya tetangga seperti itu. Kalau ada tetangga seperti itu bagaimana? Mari kita amalkan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang, dikatakan tidak beriman sebelum dia bisa mencintai tetangganya. Dalam ini ya akhi, saudara-saudaranya, tetangganya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini tidak bisa kasih contoh ya, panjang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus belajar tentang levelnya. Setelah ini nanti baru kalau ada tanya jawab, kalau ada alhamdulillah kita makan bareng-bareng. Siapa yang harus kita muliakan dulu tetangganya? Sinten riyen? Tetangga sing perek riyen apa sing ngadon riyen? Angger sing perek sebelah jebule wonge kafir. Sinten riyen? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyampaikan, kalau kita hendak memuliakan tetangga, hendak mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, maka ada 4 kriteria. Kriteria ini pun pinten Bapak Ibu? 4 sekawan. Yang pertama, mengutamakan tetanggamu yang muslim. Sinten? Muslim. Se-RT muslim kabeh misalkan, atau se-RT separuh muslim separuh non muslim. Bapak Ibu lagi panen bawal, berbongkar gelombang, bedah gelombang. Kok cukupnya untuk ngasih cuma separuh RT-nya? Maka kasih kepada yang muslim dulu. Ini rumusnya. Disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama apa tadi? Muslim. Lalu berarti yang non muslim jangan dikasih. Kasih. Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha masaknya dilebihkan, dibanyak-banyakin. Kemudian tetangganya dikasih. Rasul pulang tanya ke Aisyah, ini si fulan ini udah dikasih belum? Si fulan ini Yahudi. Aisyah jawabnya, enggak Rasulullah, enggak ya Muhammad, enggak. Lo kenapa nggak dikasih? Aisyah menjawab, bukankah dia Yahudi? Aku tidak akan pernah ngasih dia karena dia Yahudi. Kata Aisyah loh ya, orang yang dimuliakan. Sampai jawab begitu saya tidak kasih. Dia Yahudi. Rasul menyampaikan, enggak. Sekarang kasih. Tidak boleh seperti itu. Kasih. Artinya bahwa tidak boleh membeda-bedakan. Kalau ada kasih semuanya. Tetapi kalau kita terbatas, maka siapa yang kita kasih? Yang pertama adalah yang muslim. Rumus yang kedua adalah tetangga kita tetangga yang solih. Se-RT muslim kabeh, bapak ibu berpanen petik. Siapa yang dikasih? Kalau petiknya terbatas, maka cari tetangga-tetangga karena muslim semua. Cari siapa yang sholat subuhnya di masjid. Nah, salah satu parameter orang soleh itu subuhnya di masjid. Gitu Pak Badan. Laki-laki, kalau perempuan ya udah. Perempuan di rumah. Di masjid juga boleh. Baik juga. Itu parameter pertama untuk laki-laki. Sholatnya di masjid. Subuh terutama. Zuhur sampai maghrib sama, harus ada di masjid.
kecuali dia sedang safar. Nek lagi rapat kepriwe, rapat di PKU misalkan. Ya Allah, saya itu beberapa kali ditanya sama senior-senior saya di UMP. Ketika saya datang ke masjid, itu sudah iqomah. Jadi dari iqomah itu saya baru dari fakultas turun gitu ya, atau baru keluar dari ruangan segera ke masjid. Di jalan itu saya dicegat. Dan ini kan digaji miras ini UMP. Itu pertanyaannya. Ini kan digaji miras di UMP. Saya cuma kasih senyum. Kenapa? Karena saya salah. Ya sekarang bapak ibu dibalik aja, yang kerjanya di mana? Sebagai di mana? Di Serowang, di PKU Serowang, atau sebagai ASN misalkan, sebagai pegawai negeri, ngajar sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apa? Allah lagi rapat tanggung kondisi sholatnya. Wani-wani ini digaji pira, gitu ya? Digaji berapa? LPPM rapat, sering rapat, misalkan sampai menunda sholat, ya Allah digaji berapa sama UMP? Teman-teman KKN sama aja tuh, rapat baik sampai lupa sholatnya. Masya Allah. Harus boleh nilai apa di KKN? Ya. Maka ini menjadi salah satu parameter orang-orang yang soleh, orang yang selalu dekat dengan masjid. Kata Rasulullah, ada nanti di akhirat seseorang itu akan mendapatkan 7 naungan. 7 golongan ya, 7 golongan mendapat naungan yang di saat itu tidak ada naungan selain namanya Allah. Salah satunya adalah seseorang yang dia hatinya terpaut dengan masjid, ingatnya dengan masjid, lagi kerja yang ditunggu waktu sholat. Dia fokus kerja, tapi ketika sudah mendekati waktu sholat, Masya Allah, dia sudah segera menyelesaikan pekerjaan, dia segera ke masjid. Saya punya teman, kalau baik saya sebut namanya Ustadz Abid, nanti yang barangkali dari teknik tahu. Jamnya itu punya alarm sebelum adzan. Jamnya itu bunyi. Jam yang kayak gitu kan bunyi gitulah ya. Dan ada getarannya, getar. Artinya apa? Sudah saatnya bagimu untuk meninggalkan dunia ini, sekarang menuju akhirat. Lupakan dulu dunianya, segera selesaikan karena akhirat menunggumu. Itu orang-orang yang soleh. Ciri-cirinya banyak. Orang-orang yang soleh itu ciri-cirinya banyak. Salah satunya tadi kan. Maka Masya Allah, UMP punya program KKN yang diwajibkan mahasiswa harus sholat subuh berjamaah di masjid. Dan kalau subuhnya di masjid ya harusnya zuhur sampai isya di masjid semuanya harusnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama syaratnya apa tadi? Muslim. Yang kedua tetangga yang soleh. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga nomor. Syarat yang ketiga adalah tetangga itu dekat. Tetangga itu dekat. Di dalam ayat ada, dalam hadis juga ada. Kata oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dimasukkan untuk tingkatan ketiga. Cari dulu tetangga yang dekat. Mana yang muslim, mana yang soleh. Ternyata tetangganya soleh semua. Wah, alhamdulillah, senang banget. Cari yang paling dekat dulu. Nah, tingkatannya begitu ya. Cari yang dekat. Baru yang keempat kata Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah yang dimuliakan, kita berbuat baik dulu. Tingkatan keempat setelahnya adalah orang yang kerabat dengan kita, masih kerabat, masih sedulur. Nah, itu yang dimuliakan terlebih dahulu. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Barangkali nanti ada pendapat lain menurut ulama lain. Ada ulama yang lain yang mengartikan bahwa tidak. Yang pertama adalah yang paling dekat terlebih dahulu, karena ulama tersebut berkiblat pada sebuah hadis. Maka muliakanlah tetanggamu yang dekat kepadamu, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimahullah, sebagai penutup saya menyampaikan dalam sebuah hadis. Hadisnya hasan li ghairihi. Sahih li ghairihi hadisnya. Bahwa seseorang nanti di akhirat ketika ngadep kepada Gusti Allah itu tangannya genggam. Ada yang seperti itu, tangannya genggam. Kemudian laporan, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya tangannya si tetanggaku itu dia tidak terbuka, dia tangannya nutup
pintunya tertutup untukku, itu dilaporkan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar. Ketika yaumul hisab, ketika pengadilan Allah ditegakkan, tidak ada yang lebih adil daripada Allah, maka ada seorang yang lapor, ya Rob, itu tetanggaku pintunya selalu ketutup untukku, tangannya kempel terus untukku, tidak terbuka. Artinya apa? Tidak pernah ngasih apapun, pelit, berkiti, apa maning, kikir, titil, apa maning, akeh ya, bertamu biar orang ditutup baik gitu ya, tertutup terus. Tertutup artinya dia tidak menerima silaturahmi, tidak menerima kehidupan bersosial. Maka di situ ada seorang hamba yang wadul kepada Rabbnya, ya Rabb, sesungguhnya si fulan itu tertutup untukku ketika hidup di dunia, dan pintunya tertutup untukku sebagai tetangganya. Waduh, Masya Allah. Dan pada saat yang seperti itu dikisahkan oleh dalam hadis yang lainnya, ada seorang wadul kepada ya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, sesungguhnya si fulan ini ketika di dunia dia zalim kepadaku. Orang ini pernah menyakitiku di dunia. Itu di padang mahsyar, Bapak Ibu. Ketika Allah sedang menegakkan keadilannya, ketika yaumul hisab ditegakkan, maka orang tadi minta kepada Allah untuk menegakkan keadilannya. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia ada tetangganya, ada saudaranya pernah menyakiti hatinya. Itu diwadulke. Gusti Allah niku si kae menyakiti hatiku waktu hidup di dunia, dan sampai sekarang saya mau minta tebusannya. Insya Allah. Dipanggil si fulan tadi itu, dipanggil. Allah sudah tahu kalau si fulan memang dia zalim pada si fulan yang lainnya. Tetapi sebagai wujud keadilan Allah, sunatullahnya Allah bertanya, benar gak kamu seperti itu dulu? Dia hanya tertunduk lesu, menundukkan wajahnya sambil menyampaikan, bala ya Rabb, benar ya Rabb. Dulu ketika aku hidup di dunia, aku pernah menyakiti dia, aku pernah zalim kepadanya. Zalim itu banyak Bapak Ibu. Apa jenis patok lemah ditambahi, pemaning ayame maring tanggane. Karena sudah ayam begini, ayam sabar maring tanggane. Anggar lagi tembelek maring tanggane, gitu ya. Anggar lagi mendok dengan medek, seneng apa betul? Wah, ini bahaya, hati-hati. Syukur-syukur Bapak Ibu punya tanah, kemudian punya pohon mangga, pohon macam-macam gitu ya. Rindang sekali, tangganya ke sana kemari sampai ke tangganya tetangga. Tangganya itu sampai ke rumah tetangga, sampai ke tanahnya tetangga. Itu buah berbuah banyaknya di sana semua. Masya Allah. Yang jadi tetangganya senang, bersyukur. Kenapa? Saking Rasul itu memuliakan tetangga ya. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konsep kepemilikan al-milkiyatul maliyah itu disampaikan, bahkan sampai pada tahap seperti itu, maka mangga itu bisa menjadi miliknya tetangganya. Ketika di padang mahsyar tadi minta keadilan, maka bala ya Rabb, benar ya Rabb, aku dulu pernah menyakiti dia, aku dulu pernah begini, dulu manggaku pernah nemplok maring lemahnya tanggaku, tapi kan otak lagi tak jorna baik, malah nyembung rucak dewek, misalnya begitu. Nah kemudian dalam hadis disebutkan, kalau begitu maka dosa-dosanya, maka pahalanya si yang berbuat zalim ditransfer ke yang dizalimi. Tetangganya yang berbuat jahat tadi, pahalanya ditransfer ke sini sampai habis pahalanya, sehingga kata Rasulullah termasuk orang-orang yang bangkrut. Kalau ternyata perbuatan zalimnya belum cukup, maka belum cukup untuk dilunasi dengan pahalanya, maka kata Rasulullah SAW, maka pada saat itu dosa-dosanya orang yang dizalimi dipindahkan ke sana. Wis pahalanya dijiyot, dosanya ditampani. Tersono betul. Tapi pada saat yang seperti itu, Allah menyampaikan kepada orang yang dizalimi, wahai hambaku, sekarang angkatlah kepalamu, angkatlah wajah, irfa'
angkat kepala. Maka orang yang didolimi yang madul tadi mengangkat kepalanya melihat ke atas. Ketika melihat ke atas, Masya Allah, dia melihat ada surga yang di dalamnya ada istana. Istana itu Masya Allah bangunannya sangat transparan, bisa dilihat oleh yang punya. Ketika dia di luar, dia bisa melihat yang ada di dalamnya. Ketika di dalam, dia bisa melihat yang ada di luar. Saking indahnya, dia sampai bingung, ya Rabb, untuk istana untuk Nabi yang mana istana ini? Maka kemudian Allah menyampaikan ini istana bukan untuk para Nabi. Orang yang didolimi tadi juga bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, untuk Siddiqin yang mana istana ini? Untuk siapa Siddiqin yang siapa ini istana? Allah menyampaikan dan menjawab pertanyaan itu bukan untuk orang-orang yang siddiq. Orang tadi juga masih bertanya, ya Rabb, untuk syuhada yang mana istana seindah ini? Maka Allah menyampaikan bukan untuk syuhada yang kau tanyakan. Kemudian orang tadi bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, lantas untuk siapa istana ini ya Rabb? Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, untuk siapapun yang mampu membayarnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mampu membayarnya ya Rabb? Berapa harus dibayar? Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, kalau engkau mampu memaafkan saudaramu yang tadi, maka istana itu untukmu. Masya Allah. Jadi kalau bapak ibu punya tetangga sing nyelekiti, lambene nyelekit, pelit, medit. Kalau bapak ibu ingin dapat istana seperti tadi, wah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu jelas janjinya. Maka bapak ibu tugasnya adalah sabar dan memaaf. Kalau sekarang belum bisa memaafkan, ya harus memaafkan Ustaz, tapi jangan ketemu aku, jangan gede boy. Tesnya apa betul? Kadang-kadang misalnya apa kayak gue, wis ikhlas yakin temenan, Ustaz maaf nak. Tapi ada ketemu kata emoh, gitu ya. Ya Allah, yang kadang-kadang ya gue. Menurut saya, tesnya betul bro. Jangan sampai seperti itu ya, kita berusaha jangan sampai seperti itu. Kecuali kita kalau ketemu orang itu selalu menyakiti kita. Nah kita tuh menjaga diri agar tidak sakit hatinya, udahlah kita menjauh, itu gak masalah. Kita menjauhkan diri dari kemaksiatan, ya, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Maka obatnya kalau kita punya tetangga yang sing ora gendara tadi, maka obatnya maafkan tetangga itu, maafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hadiah kita istana-istana yang indah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.